Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang Profesor Ganefri PhD, yang saya hormati Direktur Pascasarjana Profesor Yeni Rozimela, Wakil Direktur 1 Profesor Atmazaki, yang saya hormati Prof. Eri Barlian, Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Padang, sekaligus sebagai promotor 1 saya pada pagi hari ini, Dr. Renard Effendi sebagai promotor 2. Yang saya hormati Profesor Haji Ustari Mukhtar, Profesor Haji Isril Ber, Dr. Indang Dewata, Associate Profesor Sofia Yusman binti Muhammad Yusuf dari University Malaysia. Terima kasih pada pimpinan sidang pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Kita persembahkan dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, terima kasih juga kepada Bapak tim penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan disertasi pada ujian tertutup pagi ini yang berjudul Adaptasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Selingkar Danau Singkara. Baik, slide pertama daripada penelitian ini terdiri daripada latar belakang. Yang melatar belakanginya adalah Singkara sebagai sistem perairan darat yang danau ataupun airnya berasal dari hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Oleh karena itu, keberadaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara perlu dipertahankan keberadaannya. Interpretasi citra memperlihatkan terjadi perbedaan kenampakan antara hutan yang ada di sisi barat dan yang ada di sisi timur. Hal ini diduga terjadi perbedaan pengelolaan hutan antara sisi barat dan sisi timur. Oleh karena itu, bagaimanapun pemanfaatan lahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat harus mempertimbangkan batas-batas daripada kemampuan lahan. Barlian 2010. Pengelolaan lahan berdasarkan kearifan lokal di Sumatera Barat sudah banyak dilakukan. Salah satunya adalah di selingkar Danau Singkara. Makanya peneliti pengen untuk melihat bagaimana kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Oleh karena itu, fokus penelitian ataupun pertanyaan penelitian pada disertasi ini adalah yang pertama, bagaimana pemanfaatan hutan di Nagari Selingkar Danau Singkara. Yang kedua, bagaimana kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat di selingkar Danau Singkara. Yang ketiga, siapa saja pihak yang berperan dalam pengelolaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Dan yang keempat, bagaimana perilaku pihak yang berperan dalam pengelolaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Dan yang kelima, bagaimana keberlanjutan fungsi ekologi dan fungsi sosial dari pengelolaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkara. Sebagai kebaruan ataupun novelty daripada penelitian ini, saya temukan adalah menemukan bentuk kearifan lokal masyarakat yang dibangun ataupun dilaksanakan pada sisi barat dan sisi timur Danau Singkara dalam pengelolaan hutan. Yang kedua, menggabungkan kearifan lokal masyarakat dengan keberlangsungan fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dalam pengelolaan hutan di sisi barat dan sisi timur Danau Singkara. Definisi operasional parabel ataupun definisi istilah merupakan baik kearifan lokal, adaptasi masyarakat, dan pengelolaan hutan. Kearifan lokal adalah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman ataupun wawasan serta adat kebiasaan atau etika dalam kehidupan di dalam komunitas ekologi, Kraf 2002. Kemudian kerangka pemikiran, bagaimana adaptasi masyarakat dalam pengelolaan hutan itu dipengaruhi oleh kearifan lokal
sistem nilai budaya, kemudian juga pertukaran sosial, ekonomi lingkungan. Dalam pengelolaan ini siapa yang berperan adalah mulai dari kepada kelembagaan lokal, kelembagaan supralokal. Kelembagaan lokal terdiri daripada pemerintahan nagari, kerapatan adat nagari, BPRN. Kelembagaan supralokal adalah NGO ataupun yang juga pemerhati lingkungan, kemudian juga pemerintah kabupaten dan pusat. Bila mana terjadi semuanya ini, komponen ini, bisa pengelolaan hutan yang ada di selingkar Danau Singkarak akan terpelihara dengan baik. Metodologinya adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di sisi barat Danau Singkarak yang terdiri dari Nagari Malalo, Sumpur, Paninggahan, sisi timur Danau Singkarak, Nagari Kacang, Simawang, dan Tikala. Ini dari peta yang kita lihat bahwa ada sisi barat dan sisi timur. Sisi baratnya diwakili oleh Gugup Malalo, Paninggahan, dan Sumpur. Sementara di sisi timur adalah diwakili oleh Nagari Kacang, Nagari Simawang, dan Nagari Tikala. Ini adalah bentangan darat daripada Danau Singkarak yang sumber airnya adalah dari kedua perbukitan ataupun di lingkar Danau Singkarak ini. Metodologi teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data, baik itu data deskriptif, data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan temuan umum. Peneliti melihat dari ke-6 daerah ataupun nagari yang dijadikan sebagai objek penelitian, Malalo, Sumpur, Paninggahan, Kacang, Tikala, dan Simawang, baik di sisi barat maupun di sisi timur, dari segi ketinggian, dari segi jumlah penduduk, dan dari segi mata pencaharian, ke-6 nagari ini tidak menunjukkan perbedaan ataupun hampir bersamaan. Sebagai petani, sebagai nelayan, dan sebagai pedagang. Yang terjadi perbedaannya itu adalah dalam pengelolaan hutan di sisi barat dan sisi timurnya. Bagaimana pemanfaatan lahan di Nagari Selingkar Danau Singkarak? Pertama adalah terdapat keanekaragaman dan perbedaan yang jelas antara sisi barat dan sisi timur Danau Singkarak, di mana di sisi barat Danau Singkarak pemanfaatan lahan hutannya adalah yang paling banyak itu adalah hutan lahan primer ataupun lahan hutan kering primer yang masih alami dan itu tidak dilakukan penebangan ataupun pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat. Sementara di sisi timur, daerah Simawang, daerah Tikala ataupun daerah Kacang, hutannya saat ini terlihat hampir ataupun tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk pemukiman, untuk lahan yang ketergantungan masyarakatnya tinggi terhadap lahan. Sementara di sisi barat, ketergantungan lahan akan lahan tidak mengganggu daripada keberadaan hutan. Bagaimana pemanfaatan lahan di Nagari Selingkar Danau Singkarak? Pengaruh topografi juga mempengaruhi daripada pemanfaatan lahan. Di sisi barat daripada Danau Singkarak, daerah Paninggahan, Gugup Malalo, dan Sumpur, maka pemanfaatan lahannya itu karena terdiri daripada lereng yang agak datar di bawah 20%, maka pemukiman dan pemanfaatan lahannya dia berada di sekitar ataupun dekat dengan pantai ataupun Danau Singkarak. Sementara di sisi timur karena topografinya langsung curam, maka pemukiman ataupun lahan yang ada itu berada di daerah ketinggian ataupun daerah yang selama ini adalah hutan, kemudian dirubah menjadi daerah pemukiman dan pemanfaatan lahan. Yang kedua adalah pola pemanfaatan lahannya
Di sisi barat pemanfaatan lahan itu adalah berkisar pada kelerengan ataupun pemanfaatan lahan di bawah 30%. Namun di sisi timur boleh dikatakan pemanfaatan lahannya, kelerengannya di atas 40%. Pola jarak lahan ke pemukiman itu termasuk antara sisi barat dan sisi timur, itu pola jarak lahan ke pemukiman, di mana di sisi barat antara pemukiman dengan jarak hutannya ataupun lahannya sampai 3.000 meter ataupun sekitar 3 kilo, sementara di sisi timur pemukimannya yang berjarak dengan Danau Singkara sekitar sampai 2.500 meter. Yang kedua, kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat di Nagari selingkar Danau Singkara itu kearifan masyarakat terhadap keberadaan hutan. Pertama, masyarakat menjaga hutan berbasis kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman yang sudah turun-temurun. Yang kedua, masyarakat keseimbangan hubungan antara masyarakat dan alam, maka masyarakat membagi jenis kawasan hutannya secara adat, baik itu adalah hutan larangan, hutan cadangan, dan hutan paramuan. Yang ketiga, memilih tanaman manila ataupun sawo yang di daerah Sumbur terkenal dengan sawonya yang bagus dan sangat banyak diusahakan oleh para petani. Dan yang keempat, ada satu kearifan lokal di daerah bagian barat itu, sebelum mereka menikah harus mendapatkan izin secara adat untuk apa? Menanam tanaman tahunan minimal yang berusia 50 tahun. Sumber kearifan lokalnya adalah mulai dari kerapatan adat nagari, pemerintahan nagari, BPRN, dan juga ada dari yang bersifat supralokal dari LSM yaitu CO2 Operate BV, dan juga dari LSM Tibar. Yang ketiga adalah pihak yang berperan dalam pengelolaan hutan di sisi barat dan sisi timur. Sebenarnya keduanya adalah sama, baik lembaga lokal maupun lembaga supralokal. Lembaga lokalnya adalah terdiri daripada pemerintahan nagari, kerapatan adat nagari, dan juga BPRN. Para pemuda di sisi barat itu dapat berfungsi dengan baik, sementara di sisi timur hasil wawancara peneliti dengan masyarakat ataupun dari pemerintah nagari boleh dikatakan hampir tidak ada daripada peran daripada lembaga-lembaga ini dalam mengelola hutan. Yang keempat, bagaimana perilaku pihak yang berperan dalam pengelolaan hutan, mulai daripada pemerintah nagari sampai kepada kerapatan adat nagari. Pada ninik mama, pemuda itu berfungsi dengan baik di bagian barat Danau Singkara, dan juga daripada bimbingan-bimbingan daripada LSM yang juga bagaimana selalu untuk menyampaikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana hutan itu terus dijaga keberadaannya. Dan juga kemudian lembaga supralokalnya mulai ada yang membutuhkan CO2 Operate BV yang sudah beroperasi dan sudah dinikmati oleh masyarakat di selingkar Danau Singkara, terutama di daerah Paninggahan sejak 2009. Itu menunjukkan hasil yang menggembirakan kepada masyarakat. Kemudian temuan khusus yang kelima adalah keberlangsungan fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial daripada keberadaan hutan di Nagari Selingkar Singkara. Keberadaan fungsi ekonomi bahwa masyarakat sebenarnya adalah memerlukan ketergantungannya terhadap hutan itu sangat tinggi, tetapi terjadi perbedaan antara sisi barat dan sisi timur. Lahan yang ada di sisi barat tidak mengganggu daripada keberadaan hutan yang ada, sementara di sisi timur itu dipengaruhi oleh kebutuhan lahan masyarakat yang ada. Keberlangsungan fungsi ekologi jelas untuk menjaga daripada ekologi hutan, baik itu flora dan fauna ataupun fungsi hidrologi daripada keberadaan hutan di selingkar Danau Singkara. Kesimpulan,
Pertama adalah pemanfaatan lahan di Nagari Selingkar Danau Singkara sangat beraneka ragam. Terdapat perbedaan yang jelas antara Nagari di sisi barat dan di sisi timur Danau Singkara. Yang kedua, kearifan lokal yang dibangun oleh masyarakat di Nagari Selingkar Danau Singkara. Di bagian barat, kearifan lokal terjaga dengan baik. Itu juga sudah diusahakan ataupun sudah didapatkan dari nenek moyang, bahkan dari zaman Belanda dulu, bagaimana pemahaman yang diberikan oleh orang tetua secara turun-temurun. Kemudian pihak yang berperan, baik itu lembaga lokal dan supralokal di sisi barat dan sisi timur, sekalipun keduanya mempunyai lembaga lokal yang sama, tetapi dalam prakteknya antara sisi barat dan sisi timur itu terjadi perbedaan di dalam pengelolaan hutan. Pemahaman yang diberikan kepada para petani, kepada masyarakat di daerah bagian barat itu lebih baik. Yang berikutnya, yang keempat, yang kelima adalah keberlangsungan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial. Secara fungsi sosial, keberadaan hutan di daerah Selingkar Danau Singkara khususnya ataupun di daerah Sumatera Barat pada umumnya tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak berpunya di Minangkabau. Artinya tanah adalah merupakan entitas daripada anak nagari yang ada di Minangkabau. Implikasi pertama adalah hasil penelitian ini ditemukan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan hutan sudah diterapkan oleh lembaga lokal melalui aturan yang dibuat oleh pemangku adat, nenek mama dan anak. Yang kedua, pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Nagari Selingkar Danau Singkara menghasilkan hutan yang alami dan kedepannya juga bisa memberikan contoh bagi daerah lain yang memiliki lahan hutan yang ada. Sebagai saran adalah masyarakat agar tetap mempertahankan dan melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada secara turun-temurun yang sudah ada pada di nagari masing-masing. Yang kedua, peran nenek mama dan pemuka masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan hutan. Dan yang ketiga, pemerintah agar dapat selalu mempertimbangkan kebijakan pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat dalam penataan ruang kehutanan. Ini sebagai lampiran dokumentasi peneliti pada saat turun ke lapangan, dan terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada saya dalam presentasi disertasi ujian tertutup pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang.